Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi kelas 11. So today is our NIF meeting, pertemuan ke-9 untuk siswa-siswi kelas 11 dengan materi adalah present and past speculation. Spekulasi atau dugaan di masa sekarang dan juga di masa lalu. Berarti ada dua kemungkinan nih kira-kira terjadi di masa sekarang ataupun di masa lalu. Nah, before we start our material, sebelum Miss menjelaskan kepada kalian apa perbedaannya, Miss minta kepada siswa-siswi kelas 11 mengerjakan 5 soal kuis yang diberikan waktu 1 menit untuk memilih kira-kira yang mana sih pilihan yang sesuai dari kelima soal ini. Ada dalam setiap kalimat ada 2 pilihan nih. Miss minta kalian mengerjakannya dalam waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Well, your time is up. Jadi udah dapat belum nih jawabannya untuk 5 soal kita? Mudah-mudahan dapat dan benar. Kita lihat dulu ya untuk soal nomor 1. The first question we have the answer is must. The key must be somewhere here. Kuncinya pasti ada di sekitar sini. But I can't find it right now. Lanjut ya, biar dilihat perbedaannya seperti apa. Nomor 2, you may remember me. Kamu mungkin ingat nih sama aku. Kita jumpa loh di Cina tahun lalu. Dan third one, nomor 3, what? You forgot your passport? You can't be serious. Kamu nggak mungkin bercanda. Masa iya ngelupain pasportnya? Seperti itu. Nomor 4, you failed the exam, so your answers must have been wrong. Miss, kok pakai must have ya? Padahal di nomor 1 kita punya must. Bedanya apa ya, Miss? Kita coba lihat materinya nanti ya. Dilihat di nomor 5, kita punya jawabannya adalah I'm not sure if you are right. Aku nggak yakin deh kalau kamu tuh benar. You could have made a mistake. Kamu bisa aja buat kesalahan. Beda ya antara can dan juga could have. Kita coba masuk materinya sekarang. So, as I've told you before that our material is about present and past speculation. Means that Miss bakal menggunakan modal verb verbs. Modal itu berarti kata kerja bantu. Ada present dan juga past. Kalau present rumusannya seperti apa, Miss? Kita bisa menggunakan must, might, may, could, dan juga can, ditambahkan dengan infinitive atau kita sebut juga sebagai kata kerja pertama. Sedangkan yang past kita punya must, might, may, could, dan juga can. Kita ikuti dengan have, lalu tambahkan kata kerja ketiga atau past participle. Sama maksudnya. Jadi di sini yang dari must, might, may, could, dan can itu adalah sebagai modal verb. Bedanya adalah kalau present langsung kita ikuti dengan kata kerja pertama atau infinitive, sedangkan kalau dia yang past speculation kita ikuti dengan have plus verb 3. Skuy, kita lihat materi yang pertama adalah speculating about the present. Modal verbs ya seperti yang tadi diikuti dengan infinitive. Maknanya pasti berbeda, that's why we need to see the explanation. Kita lihat dulu nih penjelasannya. Yang pertama adalah must. Seperti yang kita tahu, must itu kan artinya harus. Tetapi kalau kita ngomongin speculation, kita coba lihat maknanya di sini. Must to express a strong belief that something is true. Menunjukkan keyakinan kuat kalau sesuatu itu benar. Contohnya seperti yang ada di kuis tadi. The key must be somewhere. Kuncinya pasti ada di sekitar sini. Tapi aku nggak bisa nemuinnya sekarang. Jadi salah satu kuncinya adalah selain kita tahu nih dia itu present, taunya dari mana, Miss? Ada kata keterangan waktunya yaitu adalah now. Jadi di sini
Seperti yang Miss bilang, pakai infinitive. Infinitifnya di sini Miss pakaikan adalah be. Next, untuk penjelasan selanjutnya adalah tentang might, may, dan could, yang dimana kalau kita mau pakainya itu ketika kita mikir kalau it is possible that something is wrong. Mungkin aja benar gitu. Jadi untuk seperti ini kalimatnya adalah you may remember me. Kamu mungkin aja ingat sama aku. Kita jumpa loh di waktu jalan-jalan tahun lalu gitu. Jadi kata remember-nya ini adalah sebagai verb one. Modal verbnya apa di sini Miss? Modal verb yang Miss pakai adalah may. Jadi kalau kalian mau pakai might, may, dan could, itu maknanya sama ya. Kalau kita ngebahas speculating about the present. And the last one, I have can. Can itu singkatan dari cannot. Cannot itu kalau digabung tulisannya kalau misalnya dipersingkat lagi jadinya can. Can itu menunjukkan a strong belief that something isn't true. Menunjukkan kalau sesuatu itu nggak benar. Keyakinan kuat kalau sesuatu itu nggak benar. Contohnya seperti ini. What? You forgot your passport? You can't be serious. Apanya? Kok lu pasang pasportmu? Nggak mungkin kan? Seperti itu. Jadi, kata can be itu menunjukkan kalau dia tuh nggak yakin, sangat-sangat nggak yakin kalau hal itu benar, hal itu terjadi, seperti itu. Jadi, can ini adalah sebagai modal verb, sedangkan infinitive yang kita punya adalah be. Lanjut ya. Selesai dengan present, let's move on to the past one. Speculating about the past berarti seperti rumus yang Miss bilang tadi, modal verbs-nya kita tambahkan dengan have lalu diikuti dengan kata kerja ketiga atau istilahnya adalah past participle. Let's see. Yang pertama adalah must have. Must have ini kita maksudkan adalah kalau menunjukkan a strong belief, kepercayaan kuat bahwa sesuatu terjadi. Ingat, Miss pakai id di sini berarti kita ngomongin masa lalu. Contohnya adalah ini, you failed the exam, kamu gagal di ujian. Dia kan udah pakai kata kerja kedua, otomatis masa lalu nih. Enak dong, berarti kita pikirkan, oh berarti speculating about the past. Past speculation. Kalimat selanjutnya adalah your answers must have been wrong. Jawabanmu pasti ada yang salah, gitu. Kamu gagal ujian, jawabanmu pasti ada yang salah. Jadi kata been ini adalah kata kerja ketiga. Seperti itu. Kita lihat ya, selanjutnya. Bisa menggunakan might have, may have, dan juga could have ketika kita berpikir kalau itu mungkin bahwa sesuatu terjadi. You could have made a mistake. Kamu bisa aja membuat kesalahan gitu. Bisa saja, berarti itu kan menunjukkan kemungkinan. Kata kerja ketiganya mana, Miss? Kita pakai made. Jadi di sini untuk kalimat kali ini Miss menggunakan could have, bukan may have ataupun might have. Bisa aja sih, karena maknanya juga sama. Lanjut ya. Selanjutnya kita punya adalah can have dan juga couldn't have yang bisa maknanya itu sama. Sama-sama menunjukkan a strong belief that something didn't happen. Kepercayaan yang sangat kuat bahwa sesuatu tuh nggak terjadi. Contoh kalimatnya seperti ini. Peter can't have gone home. Peter couldn't have gone home. Peter nggak mungkin pulang ke rumah. Itu adalah penjelasan dari bagian terakhir untuk speculating about the past atau juga kita sebut sebagai past speculation. Jika ada yang kurang dipahami, silakan langsung tanyakan kepada Miss dari Japri maupun dari grup. Karena saatnya kita mengerjakan tugas yang ke-9 untuk siswa-siswi kelas 11. As usual, nanti Miss bakal bagikan link di grup WhatsApp sebagai bagian dari e-learning kita. Dan please tulis soal dan jawaban sertakan bukti foto kalian ke email yang akan Miss sertakan nanti linknya di grup WhatsApp kita. Thank you for today. That's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!